sebagian mendatangkan cerita dan hikmah, sebagian menitipkan banyak pelajaran dan pembelajaran. Kita mesti adil menilai hadirinnya. Kalau dalam satu kesempatan kita tuh diberikan taufik sama Allah, bertemu, qadarullah kemudian bersama, qadarullah kemudian tidak bersama lagi, itu nggak apa-apa hadirin, biasa. Dalam hidup tuh biasa kayak gitu. People come and go. Orang datang pergi itu biasa. Dari dulu, dari zaman hadirin muda sampai sekarang masih tetap muda, tetap aja ada people come and go. Coba hadirin, berapa tahun usia kita? 40. Berapa banyak nih orang datang dan pergi selama 40 tahun? Banyak sekali. Apakah ada orang menetap? Yang jualan deh. Hadirin, selama jualan, apakah customernya akan stabil dari customer zaman bahla sampai sekarang? Tidak. Customer tuh berganti-ganti. Habit berganti, kebiasaan berganti, finansial berganti. Mungkin dulu ketika berproses masih mau makan di pinggir jalan. Sekarang beliau sudah punya dilebihkan rezeki sama Allah. Mungkin seleranya udah bukan kita lagi. Mungkin beliau makan udah nggak di pinggir jalan tapi di tengah jalan gitu misalkan. Waduh, makan di tengah jalan gimana itu? Tabrak. Gak ada orang yang menetap selamanya, gak ada. Bahkan diri kita sendiri akan pergi meninggalkan. Tapi saya tuh suka sama satu nasihat ini. Satu nasihat ini gak pernah didengar di sekolah, tapi kadang ada di pembelajaran hidup. Nasihatnya adalah, jadilah teman yang baik untuk dirimu sendiri. Kita harus jadi bestie terbaik buat siapa? Diri sendiri. Jadi kalau ngaji, kalau belajar, datang ke majelis ilmu, datang ke kajian, gak perlu ngandelin teman. Halo, kamu berangkat nggak? Aduh bestie, nggak berangkat dulu. Yaudah kamu nggak, aku juga nggak deh. Nggak ngandelin teman, bukan ngaji lil konco, tapi ngaji lillahi ta'ala. Ngajinya lillahi ta'ala. Aku nggak datang dulu nih. Yaudah nggak apa-apa, aku berangkat sendiri. Jadilah teman yang baik untuk diri kita sendiri. Nasihat ini juga berlaku yang belum nikah, yang sudah nikah. Jadilah rumah buat diri kita sendiri. Sehingga nanti ketika mungkin ada pasangan yang menciderai kesetiaan dalam komitmen akad nikah itu, kita nggak khawatir karena kita udah jadi rumah buat diri kita sendiri. Jangan bergantung sama siapapun kecuali Allah. Wa ila rabbika farghab. Cuma Allah tempat kita pulang. Dan harus Allah tempat kita menambatkan semua pengharapan. Karena kalau bukan kepada Allah, kita pasti kecewa. Tuan puan sekalian, penggalan berikutnya. Wahab lana min ladunka rahmah. Apa sih hablana min ladunka rahmah? Kalimat itu kayak gini. Ya Allah, hamba mohon rahmatmu. Ya Allah, sayangi aku, gitu. Apa arti rahmat? Rahmat itu mencakup dua, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Rahmatnya Allah ada pada dua-dua itu. Allah yang ngasih, Allah yang sayang. Jadi kalau dalam bahasa keseharian kita tuh bilang gini, ya Allah, hablana min ladunka rahmah. Ya Allah, berikan sayangmu buat kami. Hablana min ladunka rahmah. Ya Allah, kasihanilah kami. Minta kasihan, minta dikasihi, minta disayangi. Itu rahmat namanya. Kalau ada seorang hamba minta gitu, masa Allah nggak kasih? Itu nggak ada hadirin, nggak bakalan. Allah kasih. Kamu minta apa? Minta rahmat. Ya Allah, minta rahmat. Hablana min ladunka rahmah. Hablana min ladunka rahmah. Kasih kami kasih sayangmu, kasihanilah kami. Kita tuh butuh loh hadirin, ngemis kayak gitu sama Allah. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Ya Allah, saya ini fakir, saya nggak punya apa-apa, Engkau yang nitipin. Dan saya butuh kebaikan yang Engkau titipkan itu buat saya. Jadi harus sering doa kayak gitu. Emang nggak boleh nggak doa, jadi kalau seorang hamba itu hidupnya mau bahagia, dia nggak boleh nggak berdoa. Dia harus berdoa, dia harus meminta. Dan permintaan terbaik itu tersemat di ayat ini. Wahab lana min ladunka rahmah. Ya Allah, kasihanilah kami, sayangilah kami, bagi kami rahmat-Mu, agar kami hidup dalam kebahagiaan dunia dan akhirat. Kalaupun kami terluka, buat luka itu cepat pulihnya, cepat sembuhnya. Kalau kami kecewa, beritahu kami bahwa sesudah kekecewaan ini ada kebahagiaan yang tiada tara. Terus ngemis gitu, merengek gitu sama Allah, nangis itu ke Allah. Pasti
Pasti kebahagiaan itu pelan-pelan Allah sisipkan. Wahab lana min ladunka rahmah. Bagi kami rahmatmu ya Rabb. Allah kasih rahmat. Terakhir, apa terakhir? Innaka antal. Ini tuh merayu gini aja. Ya Allah, kan hanya Engkau yang bisa memberi itu semua. Kalimat romantisnya, innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Allah, cuma Engkau yang bisa memberi kepada kami. Innaka antal wahhab. Hanya Engkau yang bisa memberi pasangan jodoh buat kami. Siapa orangnya kami belum tahu, tapi Engkau pasti beri yang salih atau salihah. Engkau sebaik-baik pemberi rezeki berupa keturunan. Hamba sudah lama menikah belum dikaruniai putra. Beri kami keturunan yang banyak yang salih salihah. Ya Allah, rezeki kami sedang indah-indahnya. Engkau Sang Maha Pemberi setiap hamba tentang rezeki-rezeki. Maka bagi pada kami rezeki yang halal, yang berkah, yang berlimpah. Jadikan kami hamba yang paling banyak zakatnya, infaknya, sedekahnya. Mudahkan kami untuk memberangkatkan orang berhaji. Mudahkan kami memberangkatkan orang berumrah. Innaka antal wahhab. Karena yang bisa memberi kami cuma Engkau ya Allah. Maka kami gak minta kecuali sama Engkau. Yang gak tenang minta, ya Allah berikan kami ketenangan. Innaka antal wahhab. Karena Al-Wahhab yang maha memberi segala-galanya termasuk ketenangan cuma Engkau ya Rabb. Minta apa? Minta apa hadirin? Karir, jodoh, kesehatan, kemudahan. Minta sama Allah. Anak-anak kita agar dekat dengan keberhasilan, minta sama Allah. Innaka antal wahhab. Cuma Engkau yang bisa memberi ya Allah. Kita oleng di tengah perjalanan yang tadinya kita udah hijrah, sekarang mulai oleng lagi. Terus kita minta, ya Allah, beri nikmat hijrah pertama kali hamba, waktu hamba pertama-tama ngaji. Berikan, hadirkan rasa itu lagi ya Allah ke dalam lubuk hati hamba yang paling dalam. Hadirkan lagi ya Allah, sekarang udah mulai hampir oleng kapal ini ya Allah. Mudahkan kapal ini berlayar dengan teguh, menerpa ombak, menerjang badai, bermuara kepada syurgamu ya Allah. Innaka antal wahhab. Sesungguhnya Engkau yang maha memberi itu semua. Kita tuh butuh minta hadirin. Minta sama manusia berujung kecewa, minta kepada Allah pasti terlihat bahagia. Belum dikabul aja udah kelihatan bahagia, apalagi dikabul. Kalau kita tahu sifat Allah yang satu ini, kita gak mau bergeming sama manusia. Makanya tadi ketika ada cerita di awal ya, anak minta, Abah beliin dong tempat pensil sama tempat makan. Iya ya nak, kita minta sama siapa? Selalu kayak gitu, sama bocil-bocil kita selalu kayak gitu. Sama anak-anak kita, sama ini, anak-anak kecil. Iya nanti ya kalau ada rezeki kita minta sama Allah ya. Iya nanti kalau ada rezeki dari Allah kita minta sama Allah sekarang ya. Latih aja gitu terus, supaya Allah, alhamdulillah ya dikumulsibalakum, supaya Allah tuh tempat kita minta. Emang gak ada tempat minta selain Allah. Kita mau minta sama manusia juga gak dikasih, kecewa. Maaf bisa tolong saya? Maaf ya gak bisa. Kecewa. Bukan cuma kecewa, malunya di mana? Di sini malunya. Coba deh Mbak datang ke situ Mbak, barangkali dia bisa bantu. Aduh, kita datang. Maaf boleh pinjam uang 100.000? Maaf saya gak ada uang. Wah, udah kecewanya iya, malunya iya. Hadirin, sebelum datang ke orang juga kadang mesti tahu prinsipnya orang itu. Kalau saya punya prinsip, saya nggak akan mengutang, saya nggak akan menghutangi. Kalau saya prinsipnya gitu, kalau saya pribadi ya. Ada orang punya prinsip, ya udahlah saya ngutangin nggak apa-apa. Kalau saya pribadi, saya nggak akan mau berhutang dan saya nggak akan mau menghutangi siapapun. Kalau minta dikasih, kalau minta dikasih, kasih. Kalau memang bisa, kasih. Lebih baik ngasih sekalian. Maaf bisa nggak gini? Ya kalau emang kita nggak mampu, nggak sanggup, mending ngasih sekalian. Yang kita udah tahu ya nominalnya. Kalau berhutang jangan. Ya itu kembali ke prinsip masing-masing yang hadirin ya. Karena prinsip kita nggak harus sama. Karena sahabat Nabi juga terbagi kepada dua prinsip kan. Ada sahabat Nabi yang
tidak berhutang dan tidak akan mau menghutangi. Ada sahabat Nabi yang memang mau tidak berhutang tapi mau menghutangi, itu juga ada. Dengan kerelaan ya, kalaupun memang itu uang yang nggak kembali ya sudah. Kan memang prinsip orang menghutangi begitu ya. Prinsipnya nolong kan. Berarti kita harus rela kehilangan uang itu kan. Prinsipnya nolong. Ya prinsip hutang itu kan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolong. Tapi kadang yang ditolong nggak tahu. Ya, itu PR kadang gitu. Padahal wajib hutang itu kata Nabi SAW, nafsul mu'min mu'allaqatun bidaini hatta yuqda anhu. Ini buat update satu stok hari Kamis. Di tag kepada yang berhutang. Hati-hati dengan hutang, karena kata Nabi, jiwanya orang beriman tertahan tidak bisa masuk surga gara-gara hutang. Sampai kapan? Hatta yuqda anhu, sampai hutangnya terlunasi. Nafsul mu'min mu'allaqatun bidainin hatta yuqda anhu. Selama kita masih tertawan dengan hutang dan belum terlunasi, ditahan masuk surga. Nauzubillahi min dzalik. Maka mumpung masih bisa bayar di dunia, bayar hutangnya sekarang. Karena nanti di akhirat nggak berlaku lagi uang dinar, dirham, rupiah. Di akhirat kita bayar pakai pahala kita. Kalau pahala kita habis, dia dosa-dosanya ditransfer ke kita dan kita dicampakkan ke jurang api neraka, waliyadzubillahi min dzalik. Maka segera bayar hutang. Share.